Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi cerita novelnya ya, yaitu yang berjudul tentang My Duda is Mafia. Penulis Rim Tim Tam. Episode 07. Author of. Seira melangkah dengan tenang masuk ke dalam rumah kecilnya yang sederhana. Rumah peninggalan kedua orang tuanya. Capek, sampai sekarang juga pelakunya gak ketemu. Gumam Seira lemas sembari merebahkan tubuhnya di sofa. Seira memandang langit-langit rumah sederhananya. Dia membayangkan kematian papanya, bunuh diri ibunya yang membuat dirinya terpuruk sendirian. Jika saja papanya masih hidup, mungkin ibunya tak akan bunuh diri. Ini semua karena pembunuh-pembunuh sialan itu. Mafia-mafia kejam yang merenggut nyawa orang tanpa ampun. Hanya karena hutang yang tak kunjung dibayar, nyawa papanya menjadi taruhan. Seira meremat kuat pinggiran sofa. Giginya bergemelatuk kuat. Mafia. Sampai kapanpun, gue gak bakal pernah maafin lo semua. Gue benci dengan hal yang berbau mafia. Menjijikan, bisiknya dingin. Nampaknya Seira harus mencari sesuatu untuk dijadikan pelampiasan. Aku ingin mengubek isi perut orang. Gumamnya datar lalu bangkit. Terduduk sebentar lalu berdiri. Malam ini, dia akan menuntaskan hasrat membunuh yang sudah lama dia pendam. Karena pertemuannya dengan Dennis dan dua bocil itu, membuat Seira lupa. Namun, jika dia dalam kesendiriannya, rasa-rasanya bisikan untuk membunuh terus mendera telinganya. Ini yang terakhir, setelah itu akan tobat. Belajar jadi mami super yang baik, ujar Seira santai. It's time to play again. Sementara itu, Dennis yang sudah kembali dari urusan kantor dan juga dunia gelapnya, tak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Bayang-bayang Seira masih terlintas di ingatannya. Argegeh. Seira, kamu nyebelin. Gerutunya kesal. Kenapa wajah seksi Seira terus terputar di kepalanya? Selama 5 kali dia menikah lalu bercerai, dia tak pernah mengalami hal ini. Ayolah, Dennis ini udah tua guys. 27 tahun duda 5 kali ditinggal mati. Perlukah kita bertepuk tangan? Banyak yang mengatakan jika Dennis ini pembawa sial. Wanita manapun yang menikah dengannya pasti mati cepat. Dan Dennis takut jika Seira harus menjadi korban ke-6 dalam pernikahan terkutuknya. Apa? Ini efek dari kutukan pria itu. Pria yang sudah dibunuh ketua Giles Dark Jidan ada di My Alter CEO. Pria yang mengutuk mereka agar tak pernah bahagia bersama pasangan hidup mereka. Pria yang mengutuk jika pasangan mereka akan pergi meninggalkan mereka. Dennis mencengkram rambutnya. Tidak, tidak. Seira tidak boleh meninggalkanku dan kedua anakku. Tidak, tidak lagi. Kacaunya panik. Dia meringkuk. Sialan. Ingatan tentang kebersamaannya dengan istri-istrinya kembali terlintas. Saat mereka tersenyum bersama, tidur bersama, susah senang bersama. Sial, kenapa harus teringat kembali? Seira, lirih Dennis putus asa. Tidak, Seira tidak akan menjadi yang kesekian lagi. Tidak, Seira akan tetap hidup sampai kedua anaknya dewasa. Dan Dennis akan tua bersama Seira, ya. Hahaha, ya benar. Hahaha benar. Seira dan aku akan bersama sampai tua, bisik Dennis diselingi senyum gilanya. Benar, Seira berbeda. Dia tak akan pergi semudah itu. Benar. Dennis tak perlu secemas ini, karena Seira tak akan kemana-mana.
Tidak, sampai gadis itu sendiri yang pergi kemana-mana, meninggalkan Dennis terpuruk sendirian. Tidak, itu tidak akan terjadi. Teriakan Dennis teredam selimut putihnya. Wajahnya pucat, dan kepalanya terasa sakit dan berdenyut. Keringat mulai membanjiri wajahnya, dan kegelapan menyelimutinya. Episode 08, Author of. Hujan deras membasahi aspal di tengah malam. Seorang wanita berjas hujan berwarna kuning nampak berjalan santai di gelapnya jalanan. Di dalam jasnya tersembunyi sebilah pisau berkarat kesayangannya. Pisau yang akan membunuh mangsanya secara perlahan. Senandung lirih terdengar dari kedua bibir indahnya. Dia terus bersenandung di sepanjang jalannya. Susah mencari mangsa di saat hujan seperti ini. Namun saat seperti ini sangat cocok baginya. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak bisa sembunyi dariku. Ding dong, ku datang padamu. Larilah dan tetap sembunyi. Senandungnya merdu, namun penuh kengerian di dalamnya. Wah, ada Neng Gelis, sapa seorang kakek tua yang terlihat tak baik-baik saja. Dia terlihat lemah dan tak berdaya. Dan juga, dia kehujanan, kakek. Sedang apa hujan-hujanan di sini? Tanya Seira lembut. Kakek tadi tersenyum sendu. Dia duduk di batu besar di dekat pohon. Kemudian menyeka air mata di sudut matanya. Kakek diusir dari rumah kakek. Seluruh keluarga kakek membenci kakek. Kakek memang selalu di sekitar sini, Neng, ujar kakek itu. Tubuhnya kurus, namun wajah tuanya terlihat tampan. Pasti semasa muda kakek ini tampan sekali. Memangnya kenapa kakek diusir? Tanya Seira kepo. Kakek tadi menunduk. Dia kembali mengingat kesalahannya dulu. Kakek ngusir anak perempuan kakek 6 tahun silam. Saat itu kakek sedang emosi. Dan setelah putra pertama kakek tak mendapati adiknya di rumah, dia mengamuk dan membunuh 3 dari saudaranya. Lalu dia mengusir kakek secara hina. Cerita kakek itu bergetar. Berarti sudah 6 tahun kakek tinggal di jalanan. Tanya Seira sedikit semangat. Kakek tadi mengangguk. Kakek lelah. Tanya Seira lagi. Kakek itu mengangguk. Mau saya hilangkan lelah kakek? Kakek tadi mengangguk. Dia tak tahu harus kemana dan hidup bagaimana. Kesalahannya karena mengusir putri bungsunya dulu. Memang kesalahannya. Seira tersenyum manis. Dia mengulurkan tangannya ke arah kakek tadi. Ayo ikut saya, Kek, ujarnya lembut. Seakan terhipnotis, kakek itu mengikuti ajakan Seira. Dan Seira membawanya ke gang buntu yang gelap. Nama kakek siapa? Tanya Seira. Kakek tadi mendongak. Ameta. Seira mengangguk. Kakek Ameta, hari ini Anda akan bebas dari dunia ini. Pagi hari menyapa. Kediaman Dennis nampak hening karena tak ada Seira di sana. Kedua anaknya hanya makan dalam diamnya. Cepat habiskan. Kalian harus sekolah, ujar Dennis tenang. Kiara mendengus kesal. Mana Mami? Ketusnya sebal. Dennis menghela napas lesu. Kalau Dennis tahu, dia pasti akan menarik Seira ke rumah besar ini dan mengikatnya agar tak pergi. Dedi Gata, Yuhu Mami Super Datang. Semua menoleh secara serentak. Seira yang memakai kemeja putih dipadu celana pendek hitam berjalan mendekati meja makan mereka. Yi, kalian kangen Mami ga? Tanya Seira sembari menaik turunkan kedua alisnya. Kiara dan Zeo langsung turun dari kursi mereka dan berlari ke arah Seira. Mami supir, teriak Kiara girang. Teriak Zeo ikut-ikutan.
Keduanya melompat ke pelukan Seira dan mendusel di ceruk lehernya. Seira kangen sama dua bocil bule ini. Semalam dia terlalu sibuk jadi gak sempat pulang ke sini. Dennis berdiri dan mendekati Seira. Dia mengecup pelipis Seira lembut lalu berbisik, "Daddy juga kangen sama Mami Super." Bisiknya halus nan menggoda. Seira sampai terdiam. Wajahnya merona merah dan dia malu. "Ih, Daddy, kita ini belum nikah, jadi jangan panggil aku Mam." "Cuk." Ocehan Seira berhenti saat Dennis mencium pipinya. "Mami bawel, pasangkan dasi untuk Daddy dulu," ujar Dennis lembut. Seira mendelik. "Ada anak-anak ih." "Dennis mah," rajuk Seira. Dennis tertawa pelan dan merangkul bahu Seira. Pipinya dibawa untuk bersandar di kepala Seira. "Biar aja Mam," gumamnya. Dennis mengeratkan rangkulannya, seakan takut Seira akan pergi darinya. "Seira, iya babang ganteng, kamu gak bakalan ninggalin aku dan anak-anak kan?" Seira diam. Dia menoleh ke arah Dennis. "Enggak bakal, asal mantan istrimu gak labrak aku," jawab Seira tak acuh. Dennis tergelak. "Mantan istri aku mati semua Sei. Jadi gak bakal ada jalang ataupun wanita lain di hubungan kita." "Hubungan apa? Nembak aja gak pernah. Oh mau ditembak. Tembak cinta, bukan tembak pistol. Aku gak bakal nembak kamu pakai pistol kali Sei." Seira mengedik. "Mana tahu ya kan? Soalnya aku benci dengan pistol dan yang berhubungan dengan pistol," ujarnya tenang. "Memang kenapa?" Seira diam. Kemudian bersandar di dada Dennis. "Soalnya aku benci hal itu. Seperti halnya mafia atau dunia gelap. Aku benci itu." Kali ini Dennis merasa darahnya jatuh turun ke kaki semua. Seira benci mafia. Lalu bagaimana jika Seira tahu bahwa Dennis adalah ketua mafia? Dia akan meninggalkanmu Dennis. "Lalu, yang kamu suka apa?" tanya Dennis sembari merangkul bahu Seira. Gadis itu mengetuk dagunya singkat, kemudian menunjuk wajah Dennis. "Sukanya sama Dennis hei," godanya. Dennis terdiam membeku. Rasa hangat menjalar di pipinya. "Kamu, jangan buat aku malu gini napa," gerutu Dennis sembari memeluk Seira dan mendusel di ceruk lehernya. Seira tertawa pelan. Gemas sekali melihat Dennis tersipu malu seperti ini. Hal yang sangat langka bagi Seira. Seorang galak seperti Dennis tersipu malu. Lucu sekali baginya. TBC, tahu Ameta, papa angkat Milky. Tahu putra pertama Ameta, Nathan. Tahu siapa yang Nathan bunuh? Si kembar 3, Rino, Raino dan Reno. Episode 09. Author of. Sudah 2 bulan sejak kejadian Seira bertemu dua bocil bule kesayangannya. Hubungannya dengan Dennis mulai mengerat dan sedikit romantis. Seira sudah menjalani sidang dan sebentar lagi akan diwisuda. Dia sering mengunjungi kantor Dennis untuk sekedar mengantarkan makan siang. Dan juga Seira resmi tinggal di mansion megah milik Dennis. Dia seakan sudah menjadi seorang ibu sekaligus istri. Mengurusi dua bocilnya sekalian sang dedi. Hari ini Seira akan menjemput dua bocilnya. Seperti hari yang sudah-sudah. Seira bertugas menjemput Kiera dan Zeo di TK mereka. "Nyonya, kita sudah sampai," ujar Tommy saat mobil Alphard putih milik Dennis berhenti di depan pagar pelangi TK kasih ayah. Seira mengangguk. "Pak Tommy tunggu ya. Seiga lama kok," ujar Seira kemudian turun dari mobil. Dia mengenakan kemeja berwarna biru langit.
dipadu celana pendek di atas lutut berwarna putih, slick bag hitam, sepatu sneakers putih. Penampilan segarnya membuat beberapa ibu yang juga sedang menjemput anak mereka iri. Karena selama ini, tak pernah ada wanita yang menjemput dua bocil bule lucu itu. Tapi ini, wanita cantik yang nampak perfect sudah sering menjemput mereka. Mungkin dia kakak mereka. Positif aja kali bu. Mana mungkin, anak-anak itu manggil dia mami kok. Ya berarti dia itu omahnya mereka. Tapi selama ini kemana aja? Kenapa baru muncul? Mungkin dia pergi ke luar negeri, cari sugar daddy palingan. Hahaha. Seira mendeci. Dia mendekati kerumunan emak-emak julid itu dan berdiri di depan mereka. Gayanya arogan sekali. Selamat siang ibu-ibu julid, sapa Seira ramah. Senyumnya seakan mengejek mereka. Yang berambut bob nampak kesal. Hebat, jaga mulutnya ya. Jangan sampai saya tampar, serunya emosi. Seira mengerjap bingung. Lah, harusnya tuh omongan saya. Mulut ibu-ibu mau saya tampar. Seenak udel fitnah-fitnah cari sugar daddy. Daddy Dennis uangnya udah banyak. Ngapain saya cari lagi? Sarkas Seira kesal. Jalan ya mbak. Sinis ibu-ibu yang pakai daster. Seira mengepalkan kedua tangannya. Dia sudah berjanji pada Dennis agar tak berkelahi lagi. Bahkan Dennis sampai meraung menangis agar dia berhenti berkelahi. Jaga bicara Anda, peringat Seira dingin. Tatapannya menggelap seketika. Dan bisikan-bisikan memintanya untuk menusuk bola mata ibu-ibu tadi. Seira masih menatap dingin ibu-ibu julid tadi, sampai membuat mereka terdiam gemetaran. Seram sekali aura wanita di depan mereka, seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Tatapan gelapnya berubah saat teriakan riang dari kedua anaknya terdengar. Mami Supir. Seira menoleh. Senyum manis terbit di wajah cantiknya. Tatapan gelapnya berubah menjadi cerah kembali. Dia berlari pelan ke arah Kiara dan Zeo. Anak-anak mami, serunya bahagia. Ibu dan anak itu kemudian saling berpelukan ala Teletubbies. Mami, Kiara lapar mam. Makan bakso Mang Pepio, ajak Seira melas. Zeo mengangguk setuju dan memilih mendusel di dada Seira. Panggil Zeo pada Seira. Wanita itu menunduk dan menatap penuh tanya pada Zeo. Kenapa Ze? Tanya Seira. Zeo menepuk dada Seira semangat. Kamu mau nen sama mami? Tanya Seira lembut. Zeo mengangguk semangat. Dan satu hal lagi, ternyata sedari bayi keduanya tak pernah merasakan ASI. Sebab ibu kandung mereka meninggal sesaat setelah melahirkan. Dan Seira pergi ke dokter untuk merangsang susunya keluar. Alhasil kedua bocilnya kini menyusu padanya. Gak papalah, asal mereka senang. Nanti ya sayang, kita pulang dulu ke rumah, ujar Seira lembut. Zeo mengangguk patuh. Dia kembali mendusel di dada kanan Seira. Ketiganya akhirnya beranjak menuju mobil mereka. Sesaat Seira melirik tajam ibu-ibu julid tadi. Saya pulang dulu ya. Selamat siang, ujarnya ramah namun tatapan matanya dingin tak bersahabat. Mereka berkeringat dingin dan langsung mengangguk ribut. Jangan pernah cari masalah sama ibu dua bocil bule itu. Mengerikan. Seram sekali tatapan dan auranya ketika marah. Bersambung.